Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Midona di sini. Di mana sayang? Di Madantara Channel. Aduh, lama nungguin ya. Semoga kalian sehat ya sayang ya. Selalu dalam kondisi baik dan bahagia. Aduh, Mami betulin dulu ini ya. Aduh, sorry. Ada Mbak Sop masuk gitu. Ya, Mami ada kesibukan sayang beberapa waktu ya. Ya, sembari juga lagi sibuk-sibuknya mainan sama tanah. Karena aing orang tanah. Oke, apa kabar MDF Recycle dan seluruh keluarga MDF dimanapun kalian berada ya. Semoga kalian dalam kondisi sehat. Yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga apa yang kalian inginkan dijabah oleh Tuhan, dijabah oleh Allah ya sayangnya. Dan juga yang sakit semoga cepat sembuh ya, bisa beraktivitas kembali tentunya ya. Oke, di sini buat kalian yang baru masuk di channel Mami, terima kasih banyak ya. Apapun yang kalian bisa ambil hikmah dan manfaatnya, terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe ya, komen, like, and share. Dan juga buat kalian yang ingin konsul bisa langsung ke admin. Juga untuk yang mau pesan kopi healing bisa langsung ke admin sayang ya. Apapun ya, kita tetap berpositif thinking dengan segala hal. Apapun kita selalu berpikiran positif untuk sebuah barokah dan rezeki juga. Tetapi kalau kalian masih belum bisa berpikiran positif, pasti kalian akan mendapatkan jalan yang terbaik untuk sebuah pemikiran yang lebih baik lagi, untuk masa depan kalian lebih baik lagi tentunya. Berubah untuk diri kita, bukan berubah untuk diri orang lain. Karena apa? Hanya diri kita yang bisa merubah untuk sebuah perubahan hidup. Oke, hari ini kita mau cerita apa Mami? Mami betulin dulu nih, kasihan nih si hitam dan si putih nih. Buat semua energi di sini terima kasih banyak ya. Hari ini kita mau cerita tentang maskulin dan keramik. Wah, mantap. Ada apa ini mereka ya? Kita cuma ingin melihat energi dari sebuah perasaan atau sebuah pernyataan dari maskulin tuh karmik tuh maskulin. Mungkin apa yang dirasakan, apa yang dia pikirkan, semoga kita mendapatkan dari sebuah afirmasinya. Tapi ingat sayang ya, tarot bukan Tuhan. Jangan percaya tarot. Kalau Mami memberikan sebuah solusi ataupun masukan kepada kalian, Mami hanya memberikan sebuah cerita tentang kehidupan, sebuah cerita tentang perjalanan, bukan sebuah cerita tentang tarot ya sayang ya. Jadi bijaksanalah kalian dalam segala macam yang ingin kalian pahami di dalam kehidupan. Kalau kalian mau ya, kalian mengerti dan paham tentang sebuah kehidupan dari sebuah perjalanan hidup. Kenapa? Perjalanan hidup itu adalah sebuah pembelajaran diri kita untuk bisa introspeksi diri, mana yang salah, mana yang tidak. Nah, itu yang harus kita tahu. Bukan hanya karena sesuatu atau karena sebab atau karena kata-kata yang harus kita percayai gitu loh. Karena apa? Hanya Tuhan yang hanya kita percayai dalam hidup ya. Hanya Tuhan yang memiliki semua keadilan di dalam kehidupan kita ya. Kita hanya menjalankan sesuai rencana dan kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk sebuah kebaikan. Oke sayang? Ya. Ini mana ini? Kita ngopi dulu ini ya. Salam kopi hitam sayang. Semoga dengan kopi hitam semua pemikiran yang kita inginkan dan semua doa yang kita afirmasikan kepada Tuhan bisa dijabah sesuai dengan keikhlasan kita, apapun bentuknya sayang ya. Salam kopi hitamku. Bismillah. Nikmat. Jangan lupa dipesan sayang ya. Oke, kita mulai dulu dari
maskulin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk afirmasi maskulin. Dear God, dear angel, give me energy for this card, Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk energi maskulin dari seluruh elemen, yaitu elemen air, udara, api, dan tanah sebagai pelengkap. Isi hati yang terdalam dari maskulin untuk seorang feminim. Dear God, ditarik atau jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan maskulin untuk kosmik. Thank you. Sekali lagi. Thank you. Yang mana ini? Oke. Oh, lengket sayangku. Oke. Ini sampai bisa lengket kali. Oke. Kita simpan ya. Yang tertutup dan terbuka. Maskulin dan ini untuk karmik. Kita minta bismillahirrahmanirrahim. Dear angel, give me energy for this card, Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk isi hati perasaan karmik yang ingin disampaikan kepada maskulin untuk semua elemen air, udara, api, dan tanah. Ditarik atau jatuh sendiri ini kah? Oke, tarik bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Sudahkah? Oke, sudah. Kita ambil. Oke, yang terbuka dan yang tertutup ya. Kita lanjut dari sebuah perjalanan maskulin. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke. Maskulin. Thank you. Sudah. Oke, sudah. Taruh. Dan untuk karmik, kejadian dari sebuah tindakan yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah? Thank you. Sekali lagi, thank you. Wah, sekali lagi. Thank you. Oke. Thank you so much. Sudah kita dapatkan afirmasi dari semesta untuk cerita maskulin dan maskulin dan karmik. Allahumma thank you. Sudah. Wow, penuh dengan sedikit
beban bukan sedikit, lumayan ya. Oke, diafirmasi oleh galaksi untuk maskulin dan karmik. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Oke. Sudah ya? Sudah didapatkan. Kita minta dari deck tarotnya sayang ya. Kelihatan aja sayang. Kita mau betulin. Oke. Dari deck tarotnya, bismillahirrahmanirrahim. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. 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 Sudah. Wah. Yang keluar sorry. Betul-betul seseorang yang penuh dengan egois ya. Penuh dengan seseorang yang tidak pernah mau tahu tentang hati, perasaan orang lain seperti apa. Wow. Gitu deh. Kita lanjut. Klarifikasi dari malaikat cinta untuk semua cerita ini. Ya, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Oke. Sudah. Wah. Kita sudah dapatin ya. Dan kita lanjut klarifikasi dari bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat. Wah. Klarifikasi dari bumi. Afirmasinya. Thank you, 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 thank you. Okay. 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 Sudah. Wow. Kita lanjut. Afirmasi dari semesta. Bisa lihat sayang. Stop. Kita disuruh stop. Oke, kita stop. Sampai di sini saja. Ini pun tidak bisa dibacakan.
apa? Oh, boleh. Oke. Ini. Dan di stop sampai sini saja ceritanya. Tidak bisa lanjut. Oke. Tidak apa-apa. Bismillah saja. Hari ini kita sudah dapat afirmasinya ya. Untuk maskulin dan feminim ya. Untuk karmik, feminim mulu gua. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk cerita tentang isi hati terdalam dari sebuah keputusan maskulin terhadap karmik yang ingin disampaikan kepada karmik ya, agar bisa dipahami, kita mulai ya. Walaupun perjalanannya harus di stop, sebuah cerita tidak boleh dilanjutkan, tapi tidak apa-apa, kita hanya membaca yang sudah terlihat di sini ya. 39 untuk maskulin yang ingin disampaikan kepada karmik tentang hati perasaan yang paling dalam. 39 yaitu sebuah kerinduan dari sebuah kebahagiaan, kesejahteraan hidup ya, yang berujung sebuah kerinduan, yaitu orang tua aku tidak merestui kita untuk bisa bersama. Sebagian dari maskulin bersama karmik ada yang tidak disetujui, bahkan ada yang diam-diam. Karena apa ya, mereka masih ada sebuah keterikatan tradisional relationship, jadi tidak bisa untuk secara terbuka ataupun maskulin ada berbicara kepada orang tua juga. Ternyata ya sebagian ada yang tidak merestui hubungan karmik bersama maskulin ya, sebagian ada yang tidak merestui ya. Lanjut, 06 yaitu sebuah kehidupan baru dari sebuah kesabaran. Aku membencimu karmik dan tidak akan mau kembali lagi karena kehidupanku hancur. Makanya bersabar, makanya maskulin ingin sebuah kehidupan yang baru ya. Dikatakan betul-betul membenci karmik. Maskulin hancur karena karmik. Kehidupan ini terasa tidak bisa kembali seperti dulu lagi atau kehidupan yang utuh lagi ya. Seperti itu sayangnya. Kita lanjut. 18 yaitu sebuah takdir dari sebuah harapan untuk sebuah kebahagiaan. Aku memulai hubungan baru untuk keberuntunganku. Ternyata aku salah langkah karena telah mengkhianati cinta kita terhadap siapa? Feminim. Jadi di sini maskulin betul-betul merasa hilang keberuntungan ya. Untuk sebuah keberuntungan di dalam hubungan itu ya, di hubungan baru yang dijalani oleh maskulin bersama karmik itu, karena sudah mengkhianati hati kalian. Akhirnya keberuntungan itu pun tidak ada melekat di diri maskulin ya sayangnya. Kita lanjut, 3 dan 6 yaitu sebuah kerinduan dari sebuah kesabaran untuk sebuah kebahagiaan. Yaitu dikatakan maskulin adalah, aku harus berdamai dengan sifat immaturku. Maafkan aku sudah mengkhianati, sudah menduakan cintaku, sudah menyakitimu. Jadi di sini maskulin betul-betul harus berdamai sebenarnya, harus berdamai dengan sifat immature yang selama ini ada melekat di dalam diri maskulin ya. Jadi ya maskulin inginkan kalian memaafkan untuk sebuah pengkhianatan ini, telah menduakan cinta kalian, mentigakan dan mentimunkan, bahkan sudah menyakiti hati kalian ya, seperti itu ya, yang terdalam dirasakan oleh maskulin ya. Kembali lagi dengan angka semesta 55 yaitu sebuah pilihan untuk sebuah takdir, untuk sebuah kehidupan yang baru. Tanpa kamu sadari selama aku bersamanya, kamulah yang aku bayangkan. Aku benci situasi ini, aku capek dan lelah dalam memperjuangkan karmik ternyata sia-sia. Jadi selama ini maskulin bersama karmik ya, tanpa disadari oleh maskulin sedikit demi sedikit ya,
Bayang-bayang kalian itu hadir selalu di dalam situasi apapun yang maskulin hadapi. Bahkan maskulin sendiri itu capek lelah. Capek lelah karena bayang-bayang kalian selalu ada, sementara bayang-bayang dari sebuah kenyataan yang terjadi, sebagian maskulin juga ada yang disia-siakan oleh karmik. Awalnya saja yang indah, sisanya terserah Anda. Itu sayangku ya. Dan ini yang tertutup ya, yang tertutup. Dan kita mau lihat yang terbuka adalah deception. Kenapa terjadi seperti itu? Hal yang disesali oleh maskulin ya, karena sebuah addiction, sebuah perjalanan kehidupan yang dijalani oleh maskulin itu semuanya pakai masker. Walaupun memang sekarang lagi distance ya, lagi jaga jarak juga harus pakai masker. Tapi masker yang dipakai maskulin sebelum COVID udah dipakai lama, bertahun-tahun malah. Maskulin memakai topeng dalam sebuah hubungan. Tidak pernah ada sebuah kejujuran, bahkan maskulin tidak pernah optimis dari awal bersama kalian itu. Hubungan kalian itu dianggap tidak membawa hasil. Makanya maskulin tidak optimis selama menjalankan hubungan dengan kalian. Makanya di sini terjadi penyesalan itu karena apa? Maskulin memakai topeng bahkan tidak pernah optimis di dalam menjalin sebuah hubungan. Selalu tidak pernah mau positive thinking, selalu negative thinking. Yang dipikir sama maskulin ya harusnya optimis tentang sebuah perjalanan kehidupan itu proses, karena sebuah cinta nggak ada yang instan. Tetapi maskulin selalu overthinking, tidak pernah melihat kenyataan, yang hanya dipakai logika, tapi perasaannya itu disepelekan gitu loh. Akhirnya stres juga sekarang, yang dipilih tidak membawa hasil yang seperti maskulin inginkan. Nah, seperti itu. Kita lanjut yang tidak dijujurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dikatakan di sini 2 dan 0 yaitu sebuah kebersamaan untuk sebuah kehidupan yang baru. Aku sedih dengan perpisahan ini karena topengku dan manipulasiku. Benar kan? Aku sedih dengan perpisahan ini karena topengku dan manipulasiku sudah menjahatimu, membuat aku terbalik menggilaimu dan takut kehilanganmu. Akhirnya ya memang adanya sebuah addiction terhadap kalian sekarang. Seperti candu ya, seperti candu yang dirasakan oleh maskulin. Akhirnya maskulin merasa tertarik apapun ya energinya. Begitu sedih yang berkepanjangan tanpa maskulin sadari, karena sebuah perpisahan ini dikarenakan sebuah topeng. Terlalu banyak manipulasi dan menjahati kalian tanpa ampun. Inilah yang terjadi. Akhirnya terbalik. Hati dan perasaannya maskulin terbalik sekarang ya. Kita lanjut sayang. 4-2 yaitu sebuah kekecewaan dari sebuah kebersamaan. Akhirnya bersabar. Aku pergi karena masalah finansialku yang tidak stabil dan memilih meninggalkanmu, dan ternyata kamulah kunci keberhasilanku. Ini pun dikatakan kepada karmik bahwa pada saat maskulin pergi meninggalkan kalian, sebagian hanya karena finansial yang tidak stabil, bahkan memilih meninggalkan kalian. Tetapi ternyata kunci sebuah keberuntungan dan keberhasilan itu ada di feminim. Makanya tadi di awal tadi kan dinyatakan sebuah keberuntungan itu ada di diri kalian, feminim. Itu yang terjadi ya. Oke, lanjut. Maafkan aku atas kepergianku karena aku mulai mencintai cinta baru untuk bisa move on darimu. 2 dan 6 yaitu sebuah kebersamaan dari sebuah harapan, namun ternyata bersabar. Di sini dikatakan kembali ya, maskulin meminta maaf karena memang memulai cinta baru untuk sebuah
apa? Move on. Move on dari perasaan hati terhadap kalian. Ya, dirasakan seperti itu. Move onnya move on salah. Orang move on kok cari cinta baru, itu bukan move on itu. Ya, itu cari masalah. Ujung-ujungnya jadi majalah. Oke, on the reverse 2 dan 4 kembali lagi, yaitu kebersamaan sebuah kecewa. Namun harus bersabar. Aku merindukanmu dan berhayal bisa bertemu kembali dan bisa bercinta seperti dulu lagi. Aku terbunuh sendiri. Sebagian dari maskulin mendenial dan kadang ditanya oleh karmik, kamu masih merindukan dia ya? Pasti kamu berhayal tentang dia, atau kamu ingin kembali bertemu dengan dia. Bahkan kamu ingin bercinta dengan dia. Kamu ingin bersama dengan dia seperti dulu lagi. Itu yang dikatakan karmik kepada maskulin. Kembali lagi, berkali-kali lagi maskulin menegaskan kepada karmik bahwa saya tidak merindukan dia, bahkan berhayal pun tidak. Untuk kembali bertemu pun tidak mungkin, apalagi berpikir untuk bercinta. Namun dari kata-kata yang diucapkan semua kepada karmik itu membuat maskulin terbunuh sendiri, seperti pisau ditusuk-tusuk. Ya, belati menusuk-nusuk jantung maskulin begitu sakitnya pada saat dia mendenial semua kata-kata yang dia harus ucapkan kepada karmik. Itu sayang. 3 dan 7 yaitu sebuah kerinduan dari sebuah tujuan untuk sebuah takdir, yaitu kehidupan yang baru. Aku sangat mencintaimu dan sekarang aku kehilangan cintamu demi keegoisanku dan keserakahanku. Setelah maskulin merasakan sangat-sangat terbunuh dengan perkataan yang dia sampaikan terhadap karmik, baru dirasakan oleh maskulin. Maskulin betul-betul mencintai kalian. Maskulin betul-betul kehilangan, betul-betul merasa kecewa, ya, merasa sedih, marah. Karena apa? Kalian sebagian sudah mulai meninggalkan maskulin. Dan baru disadari maskulin ketika kalian sudah beranjak pergi, ya, jauh meninggalkan maskulin, akhirnya disadari bahwa maskulin itu hanya mementingkan ego dan keserakahan hanya untuk cinta yang semu. Itu yang terjadi. Lanjut on the reverse 02. Sebuah takdir untuk sebuah kebersamaan. Maafkan semua atas kesalahanku sudah menyakiti hatimu. Maskulin sampai sekarang beberapa tidak pernah menyampaikan kata-kata maaf pada kalian, bahkan tidak pernah merasa bersalah, bahkan tidak pernah merasa menyakiti hati kalian. Tetapi di dalam hati terkecil maskulin ingin menyampaikan kata-kata maaf, penyesalan, dan sebuah kata hati yang betul-betul menyakitkan dan tak sanggup. Karena apa? Sudah memilih keegoisan dan keserakahannya di sini ini. Sehingga meninggalkan kalian gitu loh. Jadi untuk sebuah kata maaf itu buat maskulin rasanya ya sulit. Sulit untuk dia ungkapkan. Bahkan sebagian maskulin merasa tidak menyesal. Apalagi di depan kalian, itu hanya menutupi hati dan semua penyesalan yang telah terjadi. Kembali lagi on the reverse. 4 dan 3 yaitu sebuah kekecewaan dari sebuah kerinduan untuk sebuah tujuan. Aku hidup dalam kebingungan dan aku lebih banyak healing untuk kesembuhanku sekarang. Kalau dibilang healing, belum ada yang healing. Maskulin belum healing. Bahkan sampai sekarang hidupnya masih bingung. Pura-pura nggak bingung tapi terbagong-bagong dia. Karena apa? Sampai sekarang maskulin tidak sadar kalau dirinya sakit. Yaitu apa? Jiwa yang meronta untuk sebuah kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang diambil itu kebahagiaan semu. Harusnya maskulin healing untuk sebuah penyembuhan, ya nggak ada. Karena egois tadi, ya. On the reverse. Oke. Kita lanjut. 6-3 yaitu sebuah kesabaran, ya. Ini on the reverse juga ya. Kesabaran untuk sebuah
Kerinduan yaitu sebuah kebahagiaan. Hati dan jiwaku tidak bisa terpisah karena kamu cinta sejatiku, karena kunci keberhasilan dan kesuksesanku hanya padamu. Tadi on the reverse apa tidak ya? Jangan bilang tertidur, Mami. Jadi dikatakan di sini bahwa hati dan jiwa maskulin itu merasa tidak terpisah dengan kalian. Bahkan sebagian merasa ini cinta sejati saya, tetapi selalu di denial gitu loh. Maskulin selalu mendenial dirinya kalau kalian itu bukan siapa-siapa. Kalian itu bukan belahan jiwa, kalian itu bukan hati dan jiwa maskulin. Bahkan maskulin merasa pisah dari kalian it doesn't matter. Gitu loh. Ya, pisah dengan kalian happy-happy aja. Ternyata selama berpisah dengan kalian, boro-boro sebuah kunci keberhasilan itu bisa berjalan. Bahkan sebagian dari maskulin banyak yang babak belur dari sebuah kesuksesan. Nah ini karena masih mendenial sebuah kebahagiaan yang ingin diraih, ya, rindu untuk sebuah situasi yang dulu happy, ya kan, bahagia. Itu yang dirindukan sama maskulin, sebuah kesuksesan bersama kalian. Sebagian maskulin bersama kalian ada yang happy, ada yang senang, ya, bahkan ada yang bergelimpang harta dalam hati, ya. Ada yang bersama kalian itu betul-betul aman, damai, dan tentram, bahkan sentosa, sandang pangan papan. Nah seperti itu. Sekarang ya kunci keberkahannya ya sulit, karena ada di kalian dari awal. Dari awal dikatakan sebuah keberuntungan itu ada di kalian. Ya, paham ya? On the reverse kembali 4 dan 8, yaitu kekecewaan dari sebuah harapan untuk sebuah kerinduan. Hal yang kudapati setelah meninggalkanmu, ternyata terlalu banyak drama yang aku jalani bersama karmik. Walaupun disadari di hati kecil maskulin, selama ini maskulin menjalani drama dan topeng ini tadi, deception, ya, menjalankan dengan karmik sia-sia, tetapi masih mendenial di depan kalian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di depan kalian bahkan bahagianya minta ampun, ya kan, seperti bahagia di langit ketujuh. Tidak pernah merasa kesulitan, tidak pernah merasa sedih, apapun bentuknya, sebuah kebahagiaan, tetapi itu semu. Kebahagiaan semu sayangku, ya, bukan kebahagiaan yang sebenarnya dalam artian seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Childrens, sebagian dari maskulin merasa ya immature, ingin keluar dari sifat immature. Sifat anak-anak ini mau dibuang sama maskulin. Dan maskulin sadar apapun yang terjadi di dalam kehidupan maskulin terinfektan, ya, terindikasi terlalu immature, terlalu dede-dede, terlalu kekanakan, tidak pernah dewasa, dan ini mau dibuang sama maskulin. Dan itu disadari oleh maskulin, bukan tidak disadari gitu loh sayang. Dan dikatakan di sini honeymoon, maskulin betul-betul ingin bertemu dengan kalian dan ingin merasakan sebuah kebahagiaan, ya, bersama, seperti pengantin baru lagi, atau seperti baru pacaran lagi, atau seperti baru berhubungan lagi. Bahkan itu yang dimimpikan, tetapi selalu mendenial bahwa maskulin tidak merindukan kalian, apalagi memimpikan kalian. Apapun berhayal, ternyata melebihi daripada ekspektasi yang kalian pikirkan. Dan di sini chemistry. Ternyata hubungan maskulin dan kalian lebih mendapatkan chemistry. Dan maskulin bersama karmik tidak merasakan sebuah ikatan batin yang begitu dalam, bahkan chemistry. Akhirnya membagongkan, membingungkan maskulin. Karena setelah meninggalkan kalian, yang ada di hati, jiwa, dan pikiran maskulin hanya kalian feminin. Bahkan chemistry yang dijalani, yang dirasakan sekarang hanya pada kalian, bukan pada karmik. Soulmate. Dikatakan di sini bahwa soulmate itu adalah karmik.
Tetapi di dalam hati paling dalam adalah soulmate yang tidak pernah terputus chemistry-nya adalah kalian. Makanya maskulin berusaha mendenial kalian bukan soulmate. Kalian hanya nggak penting yang harus diingat gitu loh. Ternyata chemistry ini tidak bisa berubah dan tidak bisa hilang. Itu yang terjadi. Bahkan untuk mencari perhatian pun maskulin tidak mau dengan berlagak sombong ya. Namun di sisi lain maskulin diam-diam memperhatikan kalian. Dari jarak radius berapapun jauhnya kalian, maskulin tetap melihat kalian seperti apa. Nah, itu. Inilah hati terdalam maskulin disampaikan untuk karmik. Ternyata perjalanan bersama karmik itu tidak lepas dari pemikiran yang paling maskulin takutkan adalah ketergantungan terhadap feminim. Ternyata sampai sekarang maskulin pun tidak sanggup untuk menghilangkan kisi-kisi hati ya yang maskulin punya untuk feminim. Kalaupun karmik hadir, itu pun tidak bisa merubah atau menggantikan energi tersebut gitu loh. Tetapi yang namanya juga manusia ya, bukan dewa. Akhirnya tidak bisa menjaga sebuah komitmen. Di depan karmik menjelek-jelekan kalian, bahkan memberikan sebuah asupan bahwa tidak akan mungkin maskulin kembali kepada feminim, bahkan bukan siapa-siapa. Ternyata isi hatinya bukan itu. Itu yang terjadi sayang ya. Kita lanjut isi hati karmik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu. Oke. Ini kita lanjut ya. Hai karmik, ini adalah cerita tentang dirimu, tentang sebuah isi hati kamu yang ingin kamu sampaikan kepada maskulin yang paling terdalam. Sekarang kamu tinggalkan aku. Aku selalu dicap rusak rumah tangga orang lain. Secara tidak langsung karena semua orang-orang akan melihat aku sebagai pribadi yang tidak benar dan tidak bisa dipercaya. Jadi pada saat maskulin menyampaikan isi hatinya kepada karmik untuk sebuah pelepasan, yaitu curhat maskulin terhadap karmik, kenapa saya kok masih terpikir feminim? Kenapa kok saya tidak bisa melupakan feminim? Kenapa? Apakah saya terlalu berdosa dan bersalah atas hubungan ini? Nah, di saat kata-kata itu terucap terhadap karmik, ada beberapa dari maskulin ingin pergi. Makanya dijawab oleh karmik, ya kalau kamu meninggalkan aku, sudah pasti dan sudah jelas saya akan menjabat sebuah jabatan, yaitu perusak rumah tangga. Bahkan dilihat tidak untuk seorang yang tidak benar, bahkan tidak bisa dipercaya. Mungkin pada saat itu karmik dan maskulin tinggal bersama, mereka taunya sepasang kekasih atau sepasang hubungan tradisional di mata halayak umum, ya kan? Apa kata dunia? Nah, itu kata dunia apa, Mam? Dunia dalam berita. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi pemberitaan. Nah, ini tidak terima aslinya gitu loh. Tidak diterima oleh karmik. Lanjut, setelah itu karmik mengatakan mencintai orang lain yang sudah terikat itu sama saja itu menyakiti diri sendiri. Dengan memakai belati di dadaku, aku pasrah, sudah terperangkap cinta semu. Sebagian dari karmik tahu menjalani kehidupan, menjalani kebersamaan bersama maskulin yang bukan sendiri, tetapi seseorang yang sudah mempunyai hubungan tradisional yang legal dan
karmik bilang ya seperti ditikam belati juga. Betul-betul parah rasa. Tetapi apakah karmik merasakan parah pada saat melakukan sebuah tindakan? Nah, kita rasa tidak, ya kan? Karena beberapa karmik gak ada perasaan nih cuy. On the reverse. Aku selalu merasa terteror dan selalu ketakutan. Sorry sayangnya ribut ya. Aku selalu merasa terteror dan selalu ketakutan. Aku selalu merasa cemburu, marah, murka sendiri setiap kau mulai ambil langkah. Kembali pulang dan balik ke dia, orang lain lagi. Terasa hati ini sepi dan aku tidak rela kamu kalau hanya untuk sebuah alasan ternyata aku terhianati lagi. On the reverse, kalau merasa terteror ya tidak, karena karmik biasa meneror. Tidak mau diteror, iya kan? Iya. Kalau dibilang merasa ketakutan, nggak ada takutnya dia. Demit aja kagak takut si karmik. Mah bodo amat sama demit dia, iya kan? Kalau dibilang merasa cemburu, kagak mau cemburu. Cemburu hanya di depan saja, tetapi di akhir karmik selalu mempunyai stok. Wah, stok emangnya barang, Mam? Iya, untuk menyenangkan hati karmik. Marah pun juga suka-suka karmik, ya. Dan kalau dibilang murka, karmik mengambil langkah lebih cepat daripada maskulin. Jadi kalau udah dilihat tanda-tandanya maskulin sudah rada-rada hambar gitu kan, rada-rada kayak nggak ada bumbu penyedapnya lagi, ya cepet-cepet karmik ambil langkah, ya. Kalau misalkan beberapa karmik maskulin ingin pulang, sebagian ya, Mami berkata sebagian tidak masalah ya kalau maskulin kembali kepada pasangannya. Sebagian meronta-ronta, bahkan tidak mengizinkan, bahkan mencari jalan keluar untuk mempertahankan hubungan terlarang tersebut. Dan sebagian merasa ditinggal, ya. Bahkan sebagian karmik menyatakan, ya aku dihianati karena aku memang mengkhianati sebuah hubungan. Ada yang memahami gitu loh. Jadi pahami tentang beberapa jenis-jenis karmik ya sayang ya. On the reverse kembali. Begitulah cinta dan gairah ini. Ia ditakdirkan untuk menjadi kata tanpa benda. Tak terlihat, hanya terasa, tapi dahsyatku nikmatnya. Awal-awalnya nikmat memang, ujung-ujungnya babak belur juga. Nah ini karena apa? Cinta ini sudah tidak bergairah lagi ketika maskulin sudah mengingat dan sadar terhadap diri kalian. Ya, kalau mengenai sebuah takdir, aduh ada iklan lewat. Sorry sayang, ada iklan tadi. Jadi dikatakan di sini gairah sudah tidak ada ya. Yang awalnya maskulin bilang, karmik engkau ditakdirkan hanya untukku, tidak ada. Bahkan dirasakan maskulin itu seperti benda yang tidak bergerak. Bisa terlihat tapi tidak terasa. Karena sebuah benda mati tidak bisa dirasakan, yaitu. Tapi namanya karmik ya cuma nikmatin doang. Ya nikmatin doang. Pokoknya dinikmati aja deh, mau kondisinya seperti apa. Nah itu. On the reverse kembali. Bukan pula aku yang sengaja mengusik mereka, kamulah yang membuka hati dan mendekati aku, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, aku luluh juga karena aku hanya manusia biasa. Dikatakan di sini karmik bukan aku yang sengaja, dalam artian mengusik kalian, mengusik mereka. Dalam artian ya karmik tidak merasa mengusik kehidupan kalian, mengambil maskulin itu karmik tidak merasa. Karena karmik juga amnesia kayak maskulin. Bahkan dikatakan
membuka hati maskulin, bukan membuka hati. Tidak akan mungkin membuka hati kalau tidak diterima, pintu itu dibuka. Untuk sebuah penjelasan ya, namanya kucing dikasih ikan, ya kan, mau ikannya bentuknya apa selain Om Ikang Fauji? Gak mungkin. Nah itu, kecuali kucingnya vegetarian sayang. Maunya makan sayur doang, nggak mau makan ikan. Nah itu yang repot itu bagus itu, ya kan. Jadi di sini dijelaskan ya, yang membuka hati duluan itu karmik, bahkan mencari-cari celah, TP-TP, tebar-tebar pesona, ya kan. Akhirnya maskulin tertarik dan bersama dengan karmik karena ya tersepona, aku tersepona melihat engkau lewat di depan rumah. Itu akhirnya tersepona lah, iya kan. On the reverse kembali. Maaf, aku cuma mau bilang kamu jangan menyalahkan orang ketiga di dalam hubungan, karena kamu tidak akan masuk kalau tuan rumahnya tidak membukakan pintu. Ya, jadi dikatakan di sini ya, karmik tahu bahwa selama ini dia menjadi orang ketiga ya. Bahkan dia bukan tamu yang pantas diundang karena karmik tidak pernah dapat undangan. Nah ini lewat lagi, iya kan, iklan. Ini salah satu diusir oleh feminim ini. Aduh ngakak gua. Sorry sayangnya. Dia orang bawa barang-barang sapu, ember, gayung, gantungan baju. Aduh, itu gara-gara diusir itu ya, disuruh pergi itu ya. Kalau nggak disuruh pergi sama karmik, disuruh pergi, paling tepat disuruh perginya sama feminim itu. Ada aja deh. Aduh, energinya memang lucu. Oke, jadi karmik betul-betul paham. Karmik sudah menjadi orang ketiga dan masuk di kehidupan feminim dan maskulin ya. On the reverse kembali. Mohon maaf sayang, ini weekend jadi sedikit rame ya. Jangan salahkan aku jadi orang ketiga. Aku tahu aku salah telah menjadi jurang di hubungan kalian. Apakah kalian tahu rasanya ketika posisi itu? Aku tidak mau semua karena cinta itu buta. Karena cinta itu buta. Karmik merasa ya tidak pernah bersalah menjadi orang ketiga. Lewat lagi. Sumpah, maskulin lewat lagi, Cong. Allahu Akbar, ada-ada aja. Sorry sayang, iklan itu ya. Jadi dikatakan di sini ya, karmik betul-betul menyadari jadi orang ketiga. Tetapi karmik tidak mau disalahkan. Karmik menjadi jurang di kehidupan, kehancuran maskulin dan feminim, nggak mau. Bahkan ada yang bilang, kamu kan tidak tahu bagaimana rasanya jadi orang ketiga. Lewat lagi. Masya Allah, aduh mohon maaf ya sayangnya. Maskulin jual barang-barangnya itu buat hidup. Aduh, sumpah deh aku. Aduh ngakak. Terima kasih energi yang sudah membuat aku bahagia hari ini, tertawa ya. Untuk menyampaikan sebuah energi kebaikan, tidak apa-apa ya. Mereka juga cari rezeki sayang ya. Jadi biarkan saja sama-sama kita ya. Jadi dikatakan di sini karmik tidak peduli deh ya.
Bahkan karmik menyalahkan kamu tidak pernah menjadi saya. Jadi kamu tidak tahu rasanya menjadi karmik itu seperti apa. Dan bahkan karmik bilang ini cinta buta. Jadi nyeruduk-nyeruduk, kagak lihat jalan coy. Saking butanya itu ya kan. Buta hati, buta pikiran, dan buta mata terutama ya. On the reverse kembali. Dimana aku lagi butuh perhatianmu sekarang, dan di saat kita sudah bersama malah terasa hambar dan aku dicuekin. Jadi sebagian dari karmik merasa dicuekin, akhirnya tidak peduli sama maskulin. Karena apa? Hubungan ini sudah hambar. Sebagian maskulin seperti yang dikatakan tadi tidak memperhatikan feminim, bahkan memperhatikan karmik. Dan akhirnya pada saat pilihan memilih karmik, ya, rasa itu timbul kembali. Ya, aduh ribut kali. Jadi sebagian ya karmik merasa dicuekin. Ya, merasa dicuekin karena maskulin sekarang betul-betul ke-trigger perasaan, hati, jiwa, dan lain-lain kepada feminim. Akhirnya ya dikala tidak diperhatikan, ya karmik juga tidak peduli lagi sudah. Karena seorang karmik itu ya memang habitnya seperti itu, tidak berpikir. Walaupun sedih itu tidak ada dalam kamusnya, tidak berlaku untuk sebuah karmik. Kalau sulit ya dicoba sekali tidak mempan ya cari lagi. Nah itu, paham ya? On the reverse kembali. Aku tidak memintamu mencintaiku seperti dia mencintaimu, namun aku memintamu untuk akan selalu menjaga perasaan aku entah sampai kapan. Sebagian dari karmik bohong. Karmik ya selalu meminta maskulin untuk mencintai, bahkan meminta untuk selalu tahu diri, bukan menjaga perasaan atau menjaga hati ya, tapi tahu diri gitu loh. Bahkan mencari keputusan untuk sebuah status kehidupan bersama maskulin. Jadi kalau dibilang menjaga perasaan karmik entah sampai kapan, tidak ada. Tidak mau sampai kapan, karena karmik menginginkan sebuah status dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Tidak mau berlama-lama, dalam artian seperti itu. Dan semesta menyatakan tidak ada yang akan terjadi di mana kamu tidak melepaskan sesuatu yang bukan hak, sesuatu yang tidak boleh kamu miliki, bahkan semua kebohongan masih saja kamu pegang. Maka ya Tuhan akan melihat, semesta akan tidak mungkin melepas ya. Tapi di mana kalian melepaskan sesuatu yang bukan haknya, maka semesta akan menggiring kalian untuk sebuah kebaikan. Lepaskan dulu, you go first. Universe will catch you. Ketika kalian melepas, universe itu akan menangkap kalian untuk sebuah kehidupan yang baik. Ya, tapi kalau kalian jadi semesta di mana kalian melepaskan sesuatu yang bukan haknya, maka akan mendapatkan kebaikan. Dan di sini di mana kalian merasa benar-benar diundang oleh semesta ya, kalian merasakan bahwa ini soulmate kalian, cinta sejati kalian, bukan di mana kalian mendapatkan segala sesuatunya itu yang bukan haknya. Itu bukan siapa-siapa, bahkan untuk kebersamaan itu tidak ada. Semesta akan memberikan, karena semesta akan menginvite soul trip ya, dalam artian ya cinta sejati sebenarnya dari soulmate itu ya bukan merampas hak orang lain. Ini dikatakan sama semesta. Jadi bukan cinta sejati atau soulmate, makanya di sini dirasakan oleh maskulin ya bukan soulmate ataupun cinta sejati yang dirasakan seperti bersama dengan karmik ya. Dan kita lihat di sini Bismillahirrahmanirrahim.
Maafkan jika aku pergi, benar cinta dan kasih yang aku berikan karena semua materi yang sangat menyilaukan. Itu membuat aku hanya punya logika bukan perasaan. Jadi benar-benar ya karmik hanya karena uang, hanya karena materi, hanya karena jabatan, atau hanya karena sebuah popularitas, apapun bentuknya. Tidak pernah memakai logika, perasaan, hanya memakai logika saja. Ini yang terjadi. Aku sadar dengan semua pengkhianatan dan semua perselingkuhan ini, dan aku sadar sedang menanti karma akan menghampiriku. Sebagian dari karmik menyadari sebuah karma, menyadari sebuah pengkhianatan dan perselingkuhan itu akan membawa dampak yang tidak baik, yaitu sebuah karma, ya. Sebagian memahami untuk sebuah karma, ya. Hubungan ini selalu konflik karena kamu tidak bisa seimbang dan kita tidak bisa sejalan karena hidup dengan semua ilusi dan bayangan. Walau badanmu padaku tetapi hatimu untuk dia. Maaf, kita harus akhiri. Aku berhak bahagia hidup normal. Sebagian karmik menyadari hubungan yang selalu konflik, hubungan yang tidak ada keseimbangan, bahkan tidak bisa berjalan dengan kehidupan yang baik. Sebagian merasa ini cuma halusinasi dan ilusi saja, ya, cinta semu, ya. Sebagian dari karmik meninggalkan dan mengakhiri hubungan tersebut karena ingin hidup normal, ya. Seperti hubungan-hubungan normal lainnya yang bisa mengeksploitasikan di depan umum. Nah, seperti itu, ya. Jangan main api jika tidak mau terbakar nantinya. Aku akan memperjuangkan ini dan tidak akan mudah buat kamu untuk meninggalkan aku. Tidak akan pernah aku mengalah walau harus memakai energi gelap atau energi hitam. Jadi dipastikan sebagian ada karmik dengan tegas menyatakan, jangan pernah main api. Nanti kamu terbakar, perih. Dan jangan pernah salah. Aku tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan, bahkan akan memperjuangkan ini sampai kapanpun, karena karmik tidak akan pernah mau mengalah. Bahkan untuk memakai energi gelap sekalipun akan dilakukan oleh seorang karmik. Pahami, ya? Aku sangat mencintaimu, namun tak butuh waktu lama untuk membangunkan aku dari semua kehayalan dan halusinasi ini. Aku kacau dan ketergantungan. Sebagian beberapa karmik yang lain mencintai maskulin, tapi karmik menyadari setelah bangun dari mimpi bahwa semua ini hanya ilusi, hayalan, halusinasi. Tidak ada kebenaran yang bisa didapatkan dari sebuah kebahagiaan, bahkan kacau, ketergantungan yang ada. Itu yang terjadi. Maafkan aku bohong atau tidak tulus karena kamu siap menyakiti seseorang, maka kamu juga sudah siap untuk disakiti seseorang dari seorang yang kamu pilih, yaitu aku, seorang karmik. Ya, disadari karmik berbohong, bahkan tidak tulus. Sebagian dari karmik ini ada menyatakan kepada maskulin, ya, berbicara dengan tegas dengan maskulin bahwa selama ini ya dia bohong, tidak tulus, bahkan siap menyakiti hati maskulin. Kalau maskulin menyakiti, ya kembali lagi disakiti biar tahu rasanya sakit itu seperti apa. Ya, itu katanya karmik, ya. Andai kamu mengetahui aku adalah sahabat, namun aku sebuah belati yang tidak kau sadari, kutusuk dari punggung belakangmu. Maafkan aku. Sebagian dari karmik adalah sahabat kalian, tanpa kalian sadari telah menusuk belati di belakang pundak kalian sendiri. Kalian tidak sadar. Jadi disadari di sini sebagian dari karmik ini adalah sahabat sejati kalian yang telah berkhianat kepada kalian. Aku selalu sadar diri bahwa aku hanya seorang selir dan dia adalah permaisuri. Maka dari itu aku berambisi akan menempuh jalan apapun. Jadi disadari oleh karmik. Beberapa karmik, ya, tipe karmik, ya, bahwa disadari bahwa dia hanya seorang selir atau orang kedua, ketiga, ya, yang hanya pelengkap
pelengkap dari apa? Dari maskulin, dan tidak diinginkan oleh karmik. Bahkan karmik akan menempuh cara apapun untuk bisa menjadi apapun. Ambisi, ya, sebuah ambisi yang menghancurkan seorang karmik. Dan obsesi itu tadi, ya. Dan dikatakan di sini, kalau kalian tidak memprotek diri kalian karmik, apapun akan diambil kembali oleh semesta, dipotong habis-habisan oleh semesta. Bahkan jiwa kalian tidak bisa merasakan apapun lagi kalau kalian tidak mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya. Nah, itu kata semesta. Dan dikatakan kembali, get grounded, dewasalah, bertumbuhlah. Jangan selalu memikirkan diri sendiri dan tidak empati terhadap orang lain. Selalu berpikiran yang negatif, ya. Berhubungan dengan semesta itu penting, karena kalian tinggal di bumi dikelilingi oleh semesta. Jadi bertumbuhlah, bijaksanalah. Kalau memang itu bukan kehidupan yang real, kalian jangan terlelap di kehidupan yang ilusi, kata semesta. Itu British. Sebagian dari kalian karmik, bagaimana kalian membuat sebuah yang namanya mistik, ya. Kalian memanggil sebuah jiwa kegelapan, keluarlah dari dunia gelap, keluarlah dari yang namanya toksik dan racun. Ini ada ular, ya. Karena apa? Semua yang kalian perbuat itu tidak akan membawa kebaikan sampai kapanpun, itu kata semesta. Dan on the reverse kembali, yaitu retreat, rest, be health, healing lah. Karmik, belajarlah tentang sebuah kehidupan itu. Jangan pernah kalian merasa bahwa ini kehidupan nyata yang memang ditakdirkan. Tidak ada. Yang namanya mengambil hak orang lain, jatuhnya juga susah. Belajar dari sebuah perjalanan hidup untuk kalian tempuh, kalian mengerti dan paham, bukan mengerti, paham, tapi obsesi, bahkan ingin memiliki, bahkan menghancurkan. Nah, itu bukan perjalanan atau pelajaran hidup. Nah, seperti itu sayang, ya. Dan dikatakan di sini, klarifikasinya adalah perjuangan yang dilakukan untuk kalian, ya, untuk sebuah pilihan dari sebuah kemenangan tidak ada. Kalian ingin keluar dari siklus yang rusak ini, siklus yang membawa kalian betul-betul terperangkap. Tidak ada kebahagiaan, kemenangan apapun yang bisa kalian dapatkan, yang ada kecewa. Rasa kecewa dari sebuah harapan untuk sebuah pilihan, ini yang terjadi. Dikatakan di dek tarotnya, tidak ada kemenangan dari sebuah pilihan, bahkan kekecewaan yang mendalam. Kenapa? Karena solusi yang ingin dicari dari sebuah pilihan yang selama ini kalian membentengi diri kalian, bahkan hanya berputar-putar di seluruh perasaan kalian hanya untuk sebuah keserakahan hidup, yaitu terlalu banyak opsi dan pilihan yang tadinya kalian tidak peduli apapun bentuknya, yang penting kalian mempunyai pilihan. Bahkan kalian sebagian memblokir, dan ini pun sudah membuat kalian betul-betul merasa kehidupan ini tidak ada membawa kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan itu kalian ingin membuka untuk mendapatkan semua tujuan, yaitu semua berkah. Sulit. Solusinya harus dicari, yaitu bukalah diri kalian dan sadar apa yang kalian mau terlalu berlebihan itu tidak akan membawa kebahagiaan. Itu dikatakan. Dan di sini masih azan sayang, ya. Nanti kita kembali lagi. Dan di sini dikatakan bahwa untuk sebuah hasrat yang sudah terlampaui
yaitu sebuah hubungan yang betul-betul tidak bisa membawa sebuah kebahagiaan yang ada, yang dikatakan terteror, tidak bisa tidur, kehidupan yang juggling, ingin keluar dari kondisi yang kesulitan. Karena apa? Kebahagiaan yang dijalani adalah sebuah kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Tidak ada kebahagiaan yang dikatakan betul-betul bahagia, kesulitan di sini. Karena apa? Ya, apa yang dijalani, apa yang dilakukan, karena sesuatu hubungan yang dirahasiakan, hubungan yang terlarang itu tidak akan membawa kebahagiaan. Hasrat yang terpendam yang membuat maskulin dan karmik betul-betul hidup penuh dengan kepalsuan, bahkan juggling, ingin keluar. Salah satu dari maskulin atau karmik ingin bahagia, ingin keluar dari kondisi yang sudah mereka jalani sekarang ini. Kesulitan. Ya, kesulitan, betul-betul kesulitan, amat sangat sulit. Ya, dan dikatakan ketika kalian merasakan sebuah cinta, universe tidak bisa memberi kedamaian pada kalian, di mana kalian mengganggu kehidupan yang sebenarnya. Kalian tidak pernah memakai mata hati, mata jiwa, ya, perasaan untuk sebuah tindakan. Kalian menutup mata hati kalian untuk sebuah hubungan. Maka semesta tidak akan memberikan sebuah kebahagiaan, lebih-lebih kedamaian, karena kalian mengganggu hubungan yang sudah di-create, bahkan sudah dijanjikan di depan semesta. Dan ketika kalian tidak menyerahkan semua kepada semesta, kekuatan itu akan men-trigger kalian kembali. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat akan kalian rasakan dengan sesuatu yang kalian tidak sadari gitu loh. Dan di mana doa kalian, kalau kalian tidak betul-betul menyesali, bahkan tidak introspeksi diri, ya, maka kebahagiaan itu untuk sebuah kedamaian itu akan betul-betul efeknya itu terasa lebih cepat daripada yang kalian kira. Karena kedamaian di dunia itu bukan hanya karena birahi dan hasrat, tetapi kedamaian yang semestinya melewati dari afirmasi doa yang kalian inginkan. Itu yang terjadi. Dan dikatakan di sini, bismillahirrahmanirrahim, bahwa kalian tidak mempunyai harapan dari sebuah tujuan, bahkan kekuatan, karena kalian menyalahgunakan yang namanya kesetiaan. Kebahagiaan ini kalian hancurkan sendiri. Dari apa? Dari sebuah hubungan yang kalian hancurkan. Sebagian kalian keoskan hubungan itu, mencari kebahagiaan tetapi melukai yang namanya sebuah harapan dari sebuah kesetiaan. Terlalu banyak pengkhianatan yang terjadi sehingga pilihan yang kalian pilih itu tidak bahagia. Ya sudah, jalan hidup yang harus kalian pilih, kata semesta. Itu yang terjadi, sayang. Ya, kita pinggirin dulu biar bisa lihat. Dan di sini dikatakan bahwa hubungan ini penuh dengan drama. Penuh dengan drama, tipu muslihat, bahkan perjuangan yang kalian ingin capai untuk sebuah tujuan dari sebuah harapan itu sulit. Karena apa? Yang kalian dapatkan kehancuran. Kalian ingin keluar dari kehancuran tetapi kalian tidak bisa menegaskan di dalam diri. Karena apa? Terlalu banyak yang namanya drama. Drama ini masih saja terus berlaku dan berjalan, tetapi kalian lupa kehancuran itu tidak akan pergi dari diri kalian kalau kalian masih saja tidak menegaskan di dalam diri kalian bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak benar. Itu kata semesta. Dan di sini kalian harusnya percaya apa yang semesta berikan. Kalau Tuhan menginginkan, apapun bisa terjadi. Kalian percaya dengan yang namanya malaikat guide, ya. Malaikat penjaga kalian pun tidak menerima. Karena apa? Energi yang kalian bawa itu tidak membawa efek. Bahkan kalian tidak pernah memakai intuisi
hati kalian yang mana yang benar, yang mana yang tidak, hanya karena sebuah birahi saja. Ini yang terjadi, dan dikatakan afirmasi dari semesta bahwa dari sebuah hubungan tidak pernah ada keadilan dan selalu dibagi. Karma menanti. Dan permainan kalian akan berakhir, bahkan sampai sekarang pun maskulin tidak pernah luput, bahkan selalu ingin mengetahui apa yang terjadi setelah drama ini dimainkan. Bahkan drama ini ingin dihentikan. Karena apa? Tidak akan mendapat kebahagiaan dari sebuah hubungan yang dibagi. Karma pun sudah menanti dari endingnya sebuah cerita dan kisah. Ini yang terjadi oleh universe. Bahkan katakan di sini ya, on the reverse, a new romantic circle begin. Tidak ada ya kehidupan romantik, keadilan untuk sebuah kebahagiaan energi Libra. Belum ada, tidak ada yang kalian dapatkan di sini. Kehidupan percintaan yang baru, dari sebuah cinta yang baru kalian bangun, kalian bina, tidak ada. Bahkan di sini kalian tidak pernah menyeimbangkan antara spiritual dan praktek Pisces ya, tidak pernah melihat mana yang baik, mana yang buruk. Tidak ada keseimbangan hidup dari sebuah hubungan yang terlarang. Surrender to the divine. Harusnya kalian menyerahkan. Dikatakan kalau kalian tidak menyerah ya dari hubungan yang terlarang ini ya, yang tidak menjadi haknya tetapi kalian lakukan, ya sulit ya. Harus kalian menyerah, surrender ya untuk sebuah waktu Tuhan. Dan di sini dikatakan apa yang kalian lakukan ya, energi Capricorn ya, untuk sebuah hubungan itu adanya sebuah putaran dari sebuah keputusan Tuhan, itu belum ending ya. Belum ending untuk sebuah keputusan. Selama kalian tidak mengakhiri, maka akan berjalan terus. Energi ini akan menjadi sebuah momentum, kalian akan kesulitan untuk sebuah kebahagiaan. Karena apa? Tuhan tidak mengizinkan, belum approach dalam artian seperti itu ya. Dan dikatakan di sini hubungan hancur hanya karena seorang King of Cup, dari seorang yang betul-betul player, mengakibatkan dari sebuah kehidupan yang sulit. Dan dikatakan di sini benar-benar ingin adanya sebuah perubahan hidup dari sebuah hubungan yang hancur, tetapi ya semesta tidak akan mengizinkan, dimana kalian tidak menyelesaikan apa yang kalian harus selesaikan ya. Dan di sini pilihan yang kalian pilih untuk sebuah kebahagiaan akhirnya tidak ada. Cinta yang kalian tawarkan untuk sebuah kehidupan yang baru itu hancur babak belur hanya karena sebuah pilihan yang salah. Ini tujuan dari sebuah pilihan yang salah, yaitu sebuah kehidupan yang kalian rindukan, yaitu kalian ingin kembali kepada feminim yang telah kalian tinggalkan. Kalian ingin melakukan penawaran cinta kembali. Karena apa? Dunia kalian bukan di sana, dunia kalian bukan di feminim. Tetapi itu yang kalian katakan terhadap karmik. Tetapi di dalam hati kalian paling dalam ini, lihat ya, dunia kalian itu adalah di feminim. Bahkan kalian ingin menawarkan cinta kembali tanpa adanya beberapa option. Dan penyesalan kalian selama ini ya, hidup hanya karena beberapa pilihan itu yang membuat kalian stres. Dan dikatakan di sini, the answer unit are coming, Gemini ya, Gemini kalau orang bilang ngomong, yaitu sebuah pertanyaan akan dijawab oleh semesta. Apa yang kalian inginkan akan dijawab. Hold your vision. Selama kalian bisa memegang visi misi kalian itu apa dalam hidup, dan akan ada sebuah keputusan klimak yang akan diberikan energi Aries, apapun bentuknya. Dikala kalian betul-betul sudah tahu visi misi hidup kalian itu untuk apa.
maka akan dikatakan. Dan di sini di mana klimak dari keputusan semesta untuk orang-orang yang stone people, kepala batu, keras kepala, mementingkan diri sendiri akan sulit, yaitu ya kita langsung kepada kesimpulan orang-orang stone people keras kepala yaitu orang-orang yang terlalu ego, mempunyai harga diri yang terlalu tinggi, tidak pernah melihat orang lain dan tidak pernah tahu arti makna cinta itu seperti apa, hubungan seperti apa, tidak pernah bertumbuh, masih childish, tidak pernah bijaksana, bahkan tidak pernah tahu nyaman itu di mana. Ya, harusnya kalian tahu kenyamanan itu di mana, dan selalu saja membeda-bedakan satu dengan yang lain, ya. Tidak pernah puas dalam apapun kehidupan. Bahkan di sini kalian selalu menganggap bahwa pasangan kalian itu bukanlah belahan hati kalian, maka semesta akan membuat trigger apapun bentuknya. Pilar itu akan dibuka, pilar cinta itu akan dibuka di mana kalian merasa itu bukan soulmate kalian, akan dibuat melebihi daripada apa yang kalian pikirkan. Bahkan kalian akan merasa betul-betul hidup ini penuh beban, ya. Apa yang kalian lakukan belum terbayar karena apa? Kalian terlalu banyak mempermainkan kehidupan, akhirnya kehancuran di sini. Dan semesta tidak bisa melanjutkan apapun karena kalian kalau masih saja melakukan hal yang tidak di stop. Karena kalian orang-orang keras kepala, ya semesta juga akan men-stop. Ini sumpah deh. Ini perspektif kalian, masa depan kalian itu stop loh. Perspektif tahu kan masa depan kan? Nah ini. Semoga karmik bisa sadar dan maskulin bisa sadar ya. Untuk sebuah kehidupan yang baru dari sebuah masa depan itu ya Tuhan juga bisa berkatanya beda. Dimana Tuhan tidak mengizinkan itu ya akan terasa sulit. Ternyata kelewatan ini ada. Kenapa menjadi sulit kata semesta? Ya, kalian masih berada di hubungan yang toksik. Hanya berpegang pada orang-orang yang penuh dengan toksik dan racun. Ya, sehingga membuat apa? Kehidupan kalian masih saja bermain di level Magic Jar Magic Com, masih saja bermain dengan para black magic ya. Membuat kehidupan kalian ya sulit karena apa? Sebagian dari kalian yang meninggalkan pasangan kalian ternyata memang soulmate karena the mirror. Hubungan beberapa twin flame dan soulmate connecting ini akan dibuat, bahkan hati kalian dibikin mati, tidak berhasrat. Hanya bisa berhasrat kepada pasangan kalian yang sebenarnya. Dan kehidupan kalian akan susah. Ya. Kalian tidak punya skill, malah bingung bagaimana cara menghidupkan kondisi ini. Dan akhirnya, bagaimana menuntut untuk sebuah tujuan hidup? Kalian tidak punya apapun, bahkan hidup kalian kayak orang labil ke kanan ke kiri itu tidak bisa. Dan dikatakan juga di sini, kebohongan itu akan terungkap di mana kalian selalu saja ikut arus tidak baik, bahkan selalu mengikuti kata orang lain. Dan selalu bermain di mana cinta dan keuangan adalah nomor satu buat kalian. Kehidupan kalian tidak seperti kalian rasakan, penuh dengan warna bahkan kebahagiaan. Kalian hanyalah orang-orang yang licik, yang hanya memikirkan diri sendiri. Ya itulah kenapa sampai ini di stop perspektifnya. Bahwa masa depan kalian dimana kalau kalian masih tidak yang namanya surrender, melepaskan apa yang bukan menjadi hak kalian, ya susah. Kalau kalian masih saja menjadi yang namanya stone people, ya sulit. Oke sayang, inilah story dari Mami Dona ya. Ini story tentang cerita ya, dimana perasaan terdalam atau jiwa maskulin terhadap karmik betul-betul ingin dia ungkapkan yang terdalam, paling dalam isi hati, paling dalam
tentang sebuah perjalanan bersama karmik itu, inilah yang terjadi ini semua. Tapi semesta mengafirmasinya seperti itu. Jadi pahami sayang ya, Mami hanya menceritakan tentang sebuah perjalanan hidup manusia, melewati afirmasi dari sebuah pesan dari semesta, bahkan sebuah pesan yaitu afirmasi sebuah tindakan ya. Jadi jangan kalian berpaku terhadap kartu, terhadap tarot. Satu lagi Mami ingatkan, tarot bukan Tuhan sayangku cinta, tapi pelajaran dari sebuah perjalanan hidup kita, itu yang harus kita pelajari. Kita cari titik temunya, kita cari solusinya. Apa yang terjadi di diri kita, salah apa di diri kita, atau apa yang terjadi di diri pasangan kita, atau kurang lebihnya seperti apa. Itulah yang dicari. Kita tidak bisa berpaku dengan apapun. 1000 orang kita bertanya, tidak akan mendapat jawaban. Hanya diri kita yang bisa menjawab untuk sebuah kebenaran. Karena apa? Kita diciptakan seorang diri, bukan beramai-ramai. Yaitu apa? Jiwa manusia itu satu utuh. Kembalinya juga satu utuh, tidak beramai-ramai. Ya, pahami sayang ya. Oke, sekian dulu story Mami Dona. Ya, semoga resonate tidak apa-apa. Jangan lupa jadi diri kalian sendiri, selalu bahagia sayang, bahagia mahal ya. Oke, see you, I love you. MDF Recycle dimanapun kalian, I love you so much untuk semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, dadah.